Akan ada perpindahan kepemimpinan presiden yang mana juga ini sebetulnya biasanya andai berjalan smooth tidak akan terlalu berdampak pada sektor bisnis dan juga usaha. Saya akan tanyakan ke Pak Fajar. Pak Fajar, sebetulnya antisipasi apa dan juga langkah apa juga yang kiranya apabila nanti ada perpindahan kepemimpinan presiden begitu ya, ini juga akan berpengaruh pada regulasi dan juga aspek-aspek lain yang kiranya juga bisa saja berpengaruh pada sektor Anda. Silakan. Terima kasih Mas Ram. Jadi kalau kita berharap banyak terhadap kepemimpinan baru nanti, mudah-mudahan ini apa yang kita prediksikan bersama dengan quick count ini benar-benar terrealisasi. Ini artinya kan regulasi yang ada sekarang akan diteruskan oleh pemimpinan yang baru nanti, dan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki bisa lebih dipercepat karena kan relatif visi misinya sudah sebagian besar akan tinggal melanjutkan dan memperbarui apa-apa yang di selama 10 tahun terakhir ini kurang mendapat perhatian atau kurang lancar dalam hal implementasi khususnya perizinan OSS yang selama ini masih terkendala sehingga belum 100% seperti apa yang kita harapkan atau minimal kita bisa 70% lah bisa berharap banyak bisa lancar. Kemudian yang kedua masalah sinkronisasi antara peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini mudah-mudahan bisa menjadi benar-benar single windows. Nah kalau sudah single windows ini akan menjadi sesuatu yang lebih enak bagi kita untuk mengantisipasi jangka panjang. Kemudian masalah perpajakan. Masalah perpajakan juga harus bisa direformasi atau diperbarui lagi karena pasca perang global, pasca kondisi global dengan perang di Ukraine, dengan perang Middle East kayak saat ini, untuk industri-industri konstruksi itu mengalami penambahan waktu dalam hal pengerjaan maupun dalam hal pengiriman sehingga proyek-proyek yang tadinya bisa selesai EPC-nya 3 sampai 4 tahun sekarang molor jadi 5 sampai 10 tahun. Nah, ini artinya kita butuh kebijakan fiskal terutama pajak-pajak selama construction ini perlu direlaksasi lagi atau perlu dikasih tambahan waktu lagi karena yang tadinya 5 tahun kita sudah bisa menghasilkan revenue, sekarang mundur jadi 5 sampai 10 tahun baru bisa menghasilkan revenue. Sehingga PPN-PPN yang bersangkut paut dengan pajak ini dengan proyek ini bisa ditinjau ulang karena memang kondisi globalnya yang berubah. Kemudian yang kedua juga bahan baku sekarang juga sudah mengalami perubahan rute sehingga akan memperpanjang atau menambah waktu kirim. Nah ini juga nanti coba kita diskusikan lagi. Waktu kirim ini akan berpengaruh terhadap modal kerja kita sehingga nanti dari sisi perbankan, dari sisi suku bunga yang kita lihat juga sebenarnya tahun 2024 relatif tidak terlalu banyak berubah, cenderung lebih menguat dan nanti mohon arahan dari Pak Bambang bagaimana kita bisa mempercepat pergantian atau mempercepat aturan-aturan yang 10 tahun terakhir ini terasa belum diperhatikan atau terasa lambat bisa kita percepat sehingga juga wait and see ini akan menjadi lebih terang benderang dan lebih cepat begitu Mas Bambang. Oke baik, jadi Anda tekankan begitu ya percepatan regulasi untuk memaksimalkan juga target bisnis dan juga sektor usaha di dalam negeri kita di tengah perpindahan kepemimpinan presiden dari era Jokowi dan juga presiden selanjutnya. Memang para pelaku usaha ataupun pengusaha ini berharap agar adanya percepatan regulasi yang tentunya sudah dibahas dan juga sudah diwacanakan agar nantinya juga mampu mempercepat begitu hal-hal yang berkaitan dengan ekspansi atau bisnis di industri manufaktur. Kalau dari Anda, Pak Bambang, dengan beralihnya kepemimpinan begitu nantinya, apakah percepatan regulasi juga akan seraya juga dapat mudah untuk dilakukan? Silakan. Ya, tentunya di atas kertas perbaikan regulasi tentunya sangat mungkin dan barangkali kelihatannya tidak terlalu sulit. Tetapi selalu masalah yang ada di kita adalah ketika dieksekusi. Sehingga saya memperhatikan kalau untuk pemerintahan berikut, yang pertama adalah memang harus ada keberpihakan kepada sektor real, khususnya industri manufaktur. Kenapa? Karena memang industri manufaktur yang kita harapkan sebagai engine atau mesin dari pertumbuhan kita, ya tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi juga untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Tidak ada jalan lain kecuali kita mempercepat pertumbuhan industri manufaktur dan meningkatkan rasio manufaktur terhadap PDB sendiri yang saat ini di bawah 20%, 18%,
harus kita kembalikan di atas 20%. Dan untuk itu kita membutuhkan investasi baru, ya, yang terutama kita harapkan banyak di manufaktur, dan investasi itulah yang membutuhkan regulasi yang mendukung. Tidak hanya regulasi yang khusus untuk industri manufaktur yang akan masuk itu, tapi juga regulasi yang terkait dengan perizinan, regulasi yang terkait dengan pungutan yang masih mungkin muncul di berbagai sektor di dalam perekonomian kita. Nah, sehingga kita bisa mulai dari hulunya, yaitu ketika pendaftaran di OSS. Tentunya kita harus pastikan bahwa OSS ini memang berjalan mulus, ya, tidak ada permasalahan, dan memang membuat nyaman bagi para pengusaha. Dan tentunya data-data yang muncul dari OSS inilah nanti akan menjadi harapan bagi kita agar industri manufaktur bisa berjalan cepat. Nah, selain itu tentunya harus ada koordinasi dalam konteks pungutan, ya. Karena saya juga dengar dari sebagian kalangan pengusaha, mereka masih mengeluhkan masih cukup banyak pungutan dan sifatnya legal, ya, bukan pungutan liar maksudnya. Pungutan legal yang barangkali dikeluarkan aturannya dalam bentuk PNBP oleh kementerian lembaga yang bersangkutan, dan ujungnya kalau diakumulasi itu bisa memberatkan bagi pengusaha. Paling tidak, kalaupun tidak memberatkan dari sisi keuangan, memberatkan dari sisi administratif. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya harus mulai dibikin smooth, ya, dibikin lancar, sehingga nanti cita-cita atau pemerintahan berikutnya yang tentunya ingin pertumbuhan ekonomi di atas 5%, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, ini bisa diwujudkan. Oke, baik. Nah, kita membahas terkait pungutan. Pungutan legal begitu ya, bukan pungutan ilegal. Tapi kalau misalnya kita kaitkan juga di sektor Anda, Pak Fajar, sebetulnya seberapa besar juga terkait persentase pungutan ini dan juga seberapa membebani dari beban operasional perusahaan? Silakan. Ya, untuk pungutan-pungutan yang sifatnya sebenarnya belum terintegrasi tadi, itu lebih banyak di daerah-daerah yang belum sinkron terhadap aturan-aturan di atas, sehingga kayak masalah AMDA, kemudian presiden-presiden yang lain, ya ada retribusi juga itu, sehingga kadang-kadang kita susah sekali justifikasinya. Kemudian tarif-tarif yang kayak seperti PDAM yang notabene itu diatur oleh masing-masing Pemda. Nah, di mana PDAM ini juga kadang-kadang industri dibebani oleh tanggung jawab sosial juga, karena itu ada tanggung jawab kita sosial terhadap kontribusi terhadap daerah. Dan juga untuk logistik sendiri juga sekarang ini makin banyak pungutannya di jalan, ya. Ditambah lagi dengan kondisi yang makin tambah banyak, arus barang makin tambah tinggi, sehingga banyak terjadi bottleneck macet di mana-mana. Nah, itu rawan sekali terhadap pungutan-pungutan yang sebenarnya kecil-kecil 10.000 sampai 20.000, tapi pengalinya banyak, sehingga beban logistik kita masih tetap berat. Kemudian juga pemerintah mohon dikaji juga untuk konsep odol, overdimensi over limit ini bagaimana, cari titik tengahnya. Kalau tidak nanti sudah ada pungutan banyak, overdimensi over limit ini juga nanti akan menambah beban ongkos logistik kita. Karena terus terang kita masih mengandalkan jalan raya. Double track KAI juga yang kita kadang-kadang juga belum bisa terrealisasi. Kalau ini bisa terrealisasi, sebenarnya akan cukup membantu distribusi barang baik dari timur ke barat maupun dari antar pulau. Kemudian juga masalah perkapalan. Kapalnya juga antar pulau masih susah sekali jadwalnya, sehingga kita juga waktu tunggu di pelabuhan-pelabuhan itu juga antar pulau masih cukup lama. Jadi ini aturan-aturan ini yang harus kita coba sinkronisasikan antara Pemda dan peraturan-peraturan di tingkat pusat.